Kepada pengurusnya dilantik silahkan duduk kembali. Dan selanjutnya pengarahan dan amanat pimpinan pusat Naat Kiai Haji Raden Bendoro Ilzamuddin Soleh Al-Kudusi. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Pengurus Wilayah Naat Lampung terlantik Kiai Haji Raden Burhanuddin Hidayatullah sekaligus Sahibul Bait, pengasuh Pondok Pesantren Al-Munir. Yang saya hormati segenap jajaran pengurus, ada Kiai Mustoleh yang sering komunikasi dengan kita, Kiai Taufik, dan lain-lain juga para kiai yang ada di Lampung yang termasuk min dzurriyyati auliya'it tis'ah insyaallah al-yaqin yang saya banggakan. Yang saya hormati jajaran pengurus pusat dan pengurus wilayah Jawa Tengah yang ikut bersama kami. Alhamdulillah, saya sore hari ini sangat senang sekali, nambah saudara. Saya jauh-jauh datang dari Madura, itu pun bukan dalam kondisi sehat, kondisi agak sakit. Mengapa sampai saya datang ke Lampung? Bukan karena apa, tapi karena cinta. Cinta kepada siapa? Cinta kepada panjenengan semua sebagai saudara saya. Karena apa? Kita dipertemukan oleh Allah dalam satu darah. Darah adalah takdir. Kita tidak minta dilahirkan oleh siapapun, tapi kita, ketika kita satu dzurriyyah, itu satu takdir. Bukan permintaan kita. Saya nggak lahir dari wali surga, minta lahir dari wali surga. Itu deh yang saya sangat banggakan. Sehingga meskipun agak batuk-batuk sedikit, saya ijak aja ketawa, dikuat-kuatkan. Dan inilah yang memotivasi saya untuk terus melanggengkan, mendawamkan talafut hamda yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Shalawatullah ma'asalami. Marilah kita curah limpahkan keharibaan baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sang reformator sejati, mengubah jagat raya minal dhulumat ilan nur, min jahli min juhala ilal ulama. Reformator sejati. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Para hadirin hadirat, karena ini sifatnya pengarahan, ini bukan tausiah, hanya sebatas keorganisasian. Maka pertama, sebelum panjenengan semua melakukan sesuatu, baiknya pelajari dulu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Karena barusan panjenengan semua setia, dibaiat, berjanji melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, itu dipahami. Naat ini adalah organisasi mujaddid kebangkitan Wali Songo. Sejak kapan? 2017, di saat pemerhati nasab kebingungan semua, masih belum tahu arahnya kemana Wali Songo, Naat sudah mengatakan bahwa Wali Songo bukan merupakan klan daripada Ba'alawi. Wali Songo bukan Habib. Wali Songo berdiri sendiri, terpisah. Itu 2018. Karena Naat diatur dengan aturan-aturan yang harokahnya moderat, tidak sifat menyerang, maka status Naat ini ada di penjaga gawang. Seandainya ibarat kesebelasan, Naat ini adalah penjaga gawang. Gawang siapa? Gawang Wali Songo
agar tidak kebobolan. Kebobolan dari apa? Dari manhaj sunnah. Artinya sangat ironis kalau kita Zuriyah Wali Songo ternyata jebol menjadi Wahabi misalkan, jebol tidak menjalankan, tidak meneruskan ajaran-ajaran Wali Songo. Nah itulah fungsinya di situ. Terus lagi nasab itu yang perlu dicatat. Naat ini mencatat dari semua jalur, baik jalur perempuan ataupun dan jalur laki-laki, semua dicatat. Naat ini menyatukan apa yang terserah, menyatukan balon pisah dari semua Zuriyah Wali Songo dan kerabat, disatukan oleh Naat, dicatat. Makanya di Naat ada 7 lembaga. Terus lagi Naat ini adalah di anggaran dasar. Naat tidak mengurus orang lain, kelompok lain. Makanya saya katakan Naat penjaga gawang. Naat hanya mengurus kelompok Wali Songo, ya. Wali Songo ke atas dan ke bawah itu yang diurus Naat. Nanti selanjutnya setelah ini panjenengan rapat 7 lembaga. Nah ini beliau Kiai Burhan mengkoordinir 7 lembaga itu, 7 lembaga yang ada di Naat agar supaya mereka bekerja secara sinergi. Ruhnya Naat itu para hadirin ada di lembaga pencatat nasab LP3SN. Di situ ada seluruh Zuriyah Wali Songo yang ada di Lampung dicatat. Data minimal punya data induk. Itu pertama katakanlah dari Wali Songo sampai 5 turun ada di DPP Naat. 5 turun sampai 10 turun yang ke Lampung ada di DPW Naat. Nah 10 turun sampai ke 15 turun ada di DPC masing-masing. Itulah namanya pencatatan nasab secara berjenjang, sehingga dihasilkan satu catatan nasab yang komprehensif dan akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan. Karena metode isbat nasab daripada Naat adalah persaksian dari Bani atau dari DPC. Contoh, si Fulan ini di orang Lampung mau mengisbat nasab dari Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan sampai 5 turun, itu ditandatangani, disaksikan oleh ditandatangani oleh DPC mana? Lampung Selatan katakan. Iya, bahwa betul ini Fulan bin Fulan mengetahui DPC dan Lampung. Di samping itu juga disaksikan oleh keluarga besar yang bersangkutan. Fulan bin Fulan bin Fulan DPW tanda tangan. Fulan bin Fulan baru DPC baru dikeluarkan syahadat. Inilah kesaksian kolektif, sehingga syahadat nasab yang dikeluarkan betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Saya yakin jika ini betul dilaksanakan, artinya nanti sekretaris daripada P3SN membuat satu database Zuriyah Wali Songo yang ada di Lampung dalam bentuk Excel. Ketahuan nanti, oh ini turun-turun pertama, ini turun Wali Songo yang turun ke Lampung ini lewat jalur ini akan ketahuan semua dan tidak berat, cuma laptop kok. Nah itu. Terus kemudian yang kedua ada LHKSN, lembaga hukum. Nah, mengadvokasi, tujuannya mengadvokasi, memberikan perlindungan kepada Zuriyah Wali Songo yang dipersekusi. Contoh, panjang semua kan kiai, pesantren. Ada tamu minta-minta, banyak nggak? Pernahkah kedatangan tamu orang bersobat setengah merampok, minta kambing, minta uang? Nah, kalau anda agak setengah dipaksa, itu nanti tujuan kalau memang sampai terjadi pemaksaan itu LHKSN yang ranahnya di situ, di dalamnya itu lembaga untuk mengadvokasi Zuriyah Wali Songo. Tapi kalau Kiai Burhanuddin tidak sampai lewat LHKSN, langsung dilawan sama kalau Kiai Burhanuddin. Minta menjadi tempatnya tidak apa-apa kan? Nah. Terus kemudian ada lembaga seni budaya. Ini yang penting. Lembaga seni budaya ini Lesbumi, lembaga seni budaya mengidentifikasi makam-makam yang ada di Lampung. Karena sekarang rawan pembelokan. Terus terang saja makamnya Zuriyah Wali Songo banyak yang berubah nama menjadi Habib. Ini tugas kita untuk menjaga. Jangan sampai Fatihah kita membias.
Biasanya ke Hasan bin Luqman menjadi Hasan bin Fulan. Jangan sampai. Itu tugas kita. Selama itu datuk kita, selama itu dzurriyyah Wali Songo, maka tugas kita itu untuk menjaga. Ada lagi lembaga dakwah. Lembaga dakwah. Nah, ini lagi. Oh ya, masih di lembaga seni budaya. Tolong ajaran-ajaran Wali Songo dipertahankan. Katakanlah dari dulu kita mendawamkan salawat bersini, betul apa betul? Salawat ad-dibai, ya kan? Itu yang di pesantren-pesantren. Jangan tergiur oleh salawat-salawat yang nggak dari dulu. Ada lagi, biasanya kalau di Madura itu ada setiap tanggal 11 ada jelanian. Entah di Lampung ada apa, ada kayaknya. Manakiban ada. Itu tradisi-tradisi itu yang terus kita pertahankan, kita ajarkan kepada anak cucu kita. Terus apa namanya, lembaga dakwah. Nah, ini yang penting. Nagapur harus mencetak kader-kader dai yang berkolaborasi dengan LDNU, karena ruhnya NU itu sama dengan ruhnya Naat. NU lahir dari Wali Songo, sama dengan Naat. Berkolaborasi sehingga menghasilkan dai-dai lokal yang terus yang dibicarakan itu tentang kedamaian, kebangsaan, bagaimana cara etika yang baik, cara berakhlak yang baik. Terus ajaran-ajaran Wali Songo, Islamisasi, caranya Wali Songo mengislamkan Nusantara seperti apa, bagaimana caranya, dakwah-dakwah. Jadi kita yang sekarang yang dibutuhkan, kalau dakwah syariah, rukun Islam ada 5, saya kira tahu semua. Tapi kalau dakwah kebangsaan, dakwah kenegaraan, dakwah budaya, itu yang agak sulit untuk saat ini. Itu yang kita butuhkan, sehingga nanti lembaga dakwah dakwah bisa lahir seorang dai atau beberapa dai yang fokus di bidang itu. Contoh, di sini dulu Kanjeng Sunan Giri berdakwah lewat apa? Lewat politik, karena beliau menjadi raja. Caranya bagaimana? Nah, itu dipelajari, terus kemudian diekspos, disebar kepada masyarakat. Ada lagi cucu Wali Songo berdakwah melalui pengobatan. Ini alhamdulillah sudah diterapkan oleh ketua kita melalui pengobatan. Ini dakwah Wali Songo. Saya bilang kepada Kiai Burhan, untuk saat ini, untuk zaman-zaman milenial seperti sekarang ini, metode-metode dakwah itu tidak cukup dengan syariat, tapi harus dengan kanuragan, harus dengan keahlian-keahlian khusus. Tidak cukup. Nah, itu keahlian-keahlian khusus itu yang perlu dimiliki oleh cucu Wali Songo. Untuk itu kami tempoh hari membentuk Garda Wali Songo, yang di dalamnya terdiri dari pemuda-pemuda keturunan Wali Songo dan Muhyiddin yang mendapat gembelengan khusus, pelatihan olah kanuragan, pelatihan ilmu hikmah, bahkan nanti kita berkolaborasi dengan TNI Polri untuk pelatihan menembak. Tujuannya apa? Untuk membackup perjuangan keturunan Wali Songo Indonesia. Nah, terus lagi tugas-tugasnya misalkan banyak, mengidentifikasi makam, ada makam, labelisasi makam. Kebanyakan makam di sini ada makam tidak ada labelnya. Ini si fulan ini makam ini kasih biografi, kasih narasi sedikit, ditulis ini bin fulan seorang ini, kasih keterangan sedikit saja, ditaruh di batu misalnya. Itu namanya labelisasi makam. Jadi dengan identifikasi nanti ketika sudah ada DPC Lampung 15 kabupaten berkolaborasi bersinergi untuk memberikan label terhadap makam-makam dzurriyyah Wali Songo yang ada di Lampung. Dikasih tulisan, kan ada sekarang label yang kayak yang tidak, meskipun hujan tidak luntur kan, itu ditempelkan di batu misalnya.
sehingga tahu oh, ini tahun sekian, biografinya tahun sekian, perjuangannya seperti apa. Asalkan panjenengan semua konsen pada tugasnya, konsen pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, insya Allah Lampung akan hidup. Terus kemudian ada lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi ini akan menggerakkan roda ekonomi Naat. Caranya bagaimana? Kita juga di DPP masih merumuskan program ekonomi, pengembangan ekonomi secara nasional yang masih membuat konsep yang insya Allah konsep nanti kita sudah menugaskan beberapa orang ekonom, bukan ekonom lokal tapi ekonom nasional, profesor ekonomi itu nanti kita minta presentasi ke kita presentasi, mereka punya konsep apa yang akan dilaksanakan tim ekonomi Naat nasional ini, sehingga nanti lembaga ekonomi yang ada di DPW dan DPJ nanti akan secara sinergi kita akan membuat ekonomi Naat secara nasional, tujuannya untuk para zuriyah Wali Songo ini. Sekali lagi para saudara, para hadirin, Naat adalah organisasi sosial non politik, jadi tidak berpolitik, apalagi sampai situasi seperti sekarang. Apapun pilihan politik panjenengan semua, kita tetap dipersatukan dalam Naat. Setuju? Setuju? Setuju. Mbah panjenengan 01, mbah panjenengan 02, panjenengan 03, tidak masalah, memberikan kebebasan kepada panjenengan untuk menentukan pilihan masing-masing. Tapi kita tetap dalam satu organisasi, yaitu Naqabah Ansar Auliya Islam. Yang pertama. Yang kedua, Naat ini bukan organisasi mencari gelar. Ketika misalkan nasab saya ketemu sampai Wali Songo, ketemu sampai Rasulullah, ketika saya lahir sebagai Raden, saya lahir sebagai Bendoro, apakah kemudian saya mengubah gelar saya menjadi Sayyid atau Syarif? Tidak, karena gelar itu sudah cukup diberikan oleh secara turun-temurun oleh datuk kita sebagai untuk asimilasi, untuk menutup eksklusivisme kita agar supaya kita lebih berbaur dengan masyarakat, sehingga dakwah kita menjadi lebih berhasil. Bendoro itu apa sebenarnya artinya? Bendoro itu sama dengan Sayyid. Kita kalau nggak Sayyid kurang serg. Bendoro itu menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bendoro itu artinya tuan. Sedangkan bahasa Arabnya ya Sayyid, sama, itulah pinternya Wali Songo. Wah, anak-anak kuis nggak usah pakai lagi bahasa Arab. Anak-anakku, cucu-cucuku, Bendoro aja, Bendoro, Raden, sama. Yang dipertua. Nah, terus kemudian Naat bukan organisasi mencari keuntungan. Artinya Naat ini tidak akan pernah dijumpai di Naat istilah menjual nasab. Tidak ada. Bahkan ya para pengurus Naat yang saya hormati, untuk isbat nasab di DPP Naat, panjenengan mau isbat boleh silakan, nanti akan dikeluarkan syahadahnya oleh LP3SN. Biayanya 1,5 juta, rapatnya 3 bulan. Berapa? Redaksinya bagaimana, biayanya berapa, terus bagaimana prosesnya, dirapatkan dan harus masuk rekening Naat. Inilah komitmen kita. Ya kalau mau mengabdi Naat ya kadang-kadang harus rugi, karena seseorang yang cinta karena Allah, cinta kepada Allah, cinta kepada guru, rela rugi kadang-kadang. Dan juga cinta kepada istri kayaknya, karena rela rugi karena cinta, rela menunggu istrinya anak, rela rugi waktu kadang-kadang. Dan demikian juga cinta kepada Wali Songo, kita harus rela rugi. Dan saya yakin pengabdian kita semua ini, pengabdian kita semua akan diganti, akan didoain oleh para Wali Songo ini, dan kita akan mendapatkan barokah yang sebanyak-banyaknya. Amin, Allahumma amin. Karena ini hanya sebatas
arahan-arahan. Mungkin ini yang bisa saya arahkan demi lancarnya kinerja dan cara bekerja DPW Natlam ke depan. Pertama, segera setelah ini buatlah, agendakan raker will atau musker will akan nampung rumuskan dari semua lembaga, baru nanti itu dikerjakan. Nah, jangan lupa pertemuan rutin, jangan pertemuan satu kali saat dilantik kemudian tidak ada pertemuan lagi. Minimal ada pertemuan bulanan atau tribulanan, catur bulanan, semesteran. Silakan diagendakan. Mungkin ini arahan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.